Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduka Allahumma kama ammartana an nahmad wa nusalli wa nusallimu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumi liqa'illahi samad. Amma ba'du. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin, kita haturkan rasa syukur pada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat-nikmat yang telah Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan setiap nikmat yang Allah berikan kepada kita selalu mendekatkan diri kita pada Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semuanya menjadi umat-umatnya yang dicintainya sehingga kita pantas mendapatkan syafaatnya fi yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Pemirsa Baitul Jannah TV yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Peristiwa hari kiamat termasuk salah satu peristiwa yang wajib kita yakini. Sebagai orang yang beriman, kita harus yakin seyakin-yakinnya bahwa hari kiamat itu ada. Kondisi hari kiamat itu begitu dahsyat, begitu mengerikan, sampai-sampai diceritakan di dalam Al-Qur'an. Bismillahirrahmanirrahim. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banih likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nu yuhni. Pada hari kiamat itu, karena begitu dahsyatnya, begitu mengerikannya, sampai-sampai yauma yafirul mar'u min akhihi. Pada hari itu setiap orang itu akan pergi meninggalkan saudaranya. Dia tidak ingat lagi saudaranya. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi. Dia juga meninggalkan ibunya, meninggalkan bapaknya. Dia tidak ingat keluarganya. Wa sahibatihi wa banih. Dia tidak ingat teman-temannya. Dia tidak ingat saudara-saudaranya dan lain sebagainya. Apa sebab? Sebab pada saat itu semua orang itu sibuk dengan urusannya sendiri-sendiri. Begitu mengerikannya keadaan pada hari kiamat. Kenapa mengerikan? Karena pada saat itu bumi sudah menjadi rata. Tidak ada lagi pohon-pohon, tidak ada lagi gunung-gunung. Pada saat itu telah rata dan keadaan sangat panas. Di antara peristiwa berikutnya pada hari kiamat adalah ketika Allah menghendaki manusia berkumpul semuanya di satu tempat yang bernama Padang Mahsyar. Bagaimana Allah mengumpulkan manusia di Padang Mahsyar nanti? Allah menciptakan matahari yang berjumlah 4. Dan matahari ini letaknya sangat rendah, dekat dengan kepala manusia. Satu matahari berada di barat. Maka manusia yang berada di barat akan merasa panas, sehingga mereka pun berlari ke arah timur. Dan di timur sudah ada matahari yang satunya. Dan manusia di timur pun kepanasan sehingga mereka pun berlari ke arah barat. Sementara yang di sebelah selatan mereka pun kepanasan karena di sana ada pula matahari. Sehingga mereka pun berlari menuju ke utara. Dan terakhir manusia yang di utara pun merasa kepanasan karena di sana ada matahari yang letaknya sangat dekat dengan kepala mereka. Maka yang di utara pun kemudian berlari menuju ke selatan. Akhirnya yang dari barat berlari ke timur, yang di timur berlari ke barat, yang di selatan berlari ke utara, yang di utara berlari ke selatan, hingga akhirnya mereka pun berkumpul di satu tempat bernama Padang Mahsyar. Dan pada saat itu keadaan manusia benar-benar berbeda-beda sesuai dengan amalnya masing-masing. Ada mereka bahkan yang menderita karena harus berjalan sambil jongkok. Ada yang harus berjalan sambil berenang di dalam keringatnya dan lain sebagainya. Namun demikian,
ada kabar gembira dari Rasulullah SAW bahwa ada 7 macam orang yang dia tidak mengalami seramnya, dia tidak mengalami penderitaan pada hari kiamat itu. Apa sebab? Karena 7 macam orang ini mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mereka pun tidak mengalami panas karena mereka berada di bawah naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah ke-7 orang istimewa tersebut? Mari kita simak apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Pada suatu ketika Rasul bersabda, "Sab'atun yudilluhumullahu fi yaumin la dhilla illa dhilluh. Al-imamul adilu wa syabun nasha'a bi'ibadatillah wa rajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid wa rajulani tahabba fillahi ijtama'a alaih wa tafarraqa alaih wa rajulun da'athu imra'atun dhatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah wa rajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu wa rajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu tam'an min khasyatillah." Sab'atun, ada 7 kelompok, ada 7 macam orang, yudilluhum, yang mereka mendapatkan naungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, fi dhillihi, di dalam naungannya Allah. La dhilla illa dhilluh, padahal pada hari kiamat itu tidak ada naungan kecuali naungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Siapakah orang yang istimewa itu? Yang pertama, al-imamul adilu, pemimpin yang adil. Siapakah pemimpin yang adil? Pemimpin yang adil adalah pemimpin yang menjalankan kepemimpinannya dengan didasari rasa takut kepada Allah, dengan didasari rasa takut akan adanya hisab dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dalam menjalankan kepemimpinannya dia tidak sewenang-wenang. Dia tidak hanya mementingkan dirinya sendiri, mementingkan kelompoknya, mementingkan golongannya, tapi dia selalu memikirkan kepentingan umat. Sekali lagi, pemimpin yang benar-benar menjalankan pemimpinannya dengan amanah sehingga dia bisa dipercaya. Semua itu karena dia takut akan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah kelompok pertama yang akan mendapatkan naungan, akan mendapatkan perlindungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya adalah wasyabun nasha'a bi'ibadatillah. Kelompok yang istimewa berikutnya adalah para pemuda atau pemudi yang nasha'a bi'ibadatillah. Sekalipun usia mereka masih muda, tapi mereka sudah gemar beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kelompok ini pun kelompok yang istimewa. Karena barangkali di zaman seperti sekarang ini, kebanyakan orang-orang muda biasanya malas beribadah. Tetapi ini ada kelompok pemuda, pemudi usianya masih muda, tapi dia sudah rajin beribadah pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka mereka ini termasuk kelompok-kelompok yang istimewa dan akan mendapatkan naungan atau perlindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian kelompok berikutnya yang istimewa adalah warajulun qalbuhu mu'allakun fil masajid, yaitu orang-orang yang hatinya senantiasa terkait, hatinya senantiasa ingat kepada masjid. Siapakah mereka? Orang-orang yang dalam kesibukan sehari-hari selalu ingat masjid, selalu ingat untuk beribadah di masjid, selalu ingat untuk sholat berjamaah di masjid. Ini orang-orang yang istimewa. Karena dia di tengah-tengah kesibukannya, dia selalu menjadikan semisalkan sholat berjamaah sebagai tujuan yang utama. Jadi dia menjalani kesibukan sehari-hari, bekerja atau apapun, itu hanya untuk menunggu jadwal waktu sholat berjamaah. Sungguh istimewa orang-orang yang seperti ini. Termasuk orang-orang yang hatinya selalu terikat, selalu memikirkan masjid adalah juga orang-orang yang selalu memikirkan perkembangan kemakmuran masjid. Hidupnya selalu memikirkan bagaimana pendidikan yang ada di masjid, bagaimana bangunan masjid, bagaimana ibadah-ibadah, apakah nyaman tidak orang yang beribadah di masjid. Jadi dia selalu
mengarahkan hidupnya untuk memikirkan masjid dan segala kegiatan yang ada di dalamnya. Maka sekali lagi, orang ini pun orang yang istimewa. Dia pasti akan mendapatkan naungan Allah, perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya, warujulani tahabba fillahi ijtama' alaih wa tafarraqa alaih, yaitu dua orang yang dia bertemu dan berpisah karena Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya adalah orang yang senang menjalin persahabatan dengan siapapun. Dia senang bersilaturahim karena dia punya banyak sahabat, namun semua itu dia berteman dengan siapapun dasarnya adalah karena Allah Subhanahu wa taala. Dia menjalin persahabatan dengan banyak orang, semua dalam rangka untuk menjalankan perintah Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang demikian ini juga termasuk orang yang istimewa. Dia akan mendapatkan naungan, dia tidak akan kepanasan, dia tidak akan mengalami penderitaan di hari akhirat, di hari kiamat nanti. Kemudian yang berikutnya, warajulun da'athu imra'atun dzatu mansibin wa jamalin faqala inni akhafullah. Yang berikutnya, orang-orang istimewa yang akan diberi naungan Allah dari kiamat adalah seorang pemuda yang dia diajak melakukan maksiat oleh seorang wanita yang punya kedudukan, seorang wanita yang berparas cantik, namun dia berkata, inni akhafullah, maaf, aku takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Begitupun juga dengan seorang wanita sebaliknya, yang mungkin dia bertemu dengan seorang pemuda yang sangat tampan, kaya raya, punya jabatan tinggi, lalu dia diajak melakukan maksiat, maka ketika wanita itu mengatakan dia berani menolak karena takut pada Allah, maka dia juga termasuk kelompok orang yang istimewa dan dia akan diberi perlindungan Allah Subhanahu wa taala di hari kiamat nanti. Kemudian kelompok yang berikutnya, warajulun tasaddaqa bisaddaqatin fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu, yaitu orang-orang yang bersedekah dan dia merahasiakan sedekahnya hingga begitu dia begitu sungguh-sungguh dia merahasiakan sedekahnya, dia hanya ingin agar dia bersedekah itu hanya Allah saja yang tahu, sehingga diumpamakan salah satu tangannya, tangan kirinya misalkan tidak mengetahui apa yang diberikan oleh tangan kanannya. Begitu dia menjaga rahasia dari sedekahnya, begitu dia bersungguh-sungguh, dia hanya ingin agar Allah Subhanahu wa taala yang mengetahui, Allah saja yang mengetahui tentang sedekahnya. Ini adalah orang-orang yang istimewa, orang-orang yang tidak pamrih, orang-orang yang tidak lagi ingin agar amalnya diketahui oleh orang lain. Ini sekali lagi adalah kelompok orang yang juga sangat istimewa, yang akan mendapatkan naungan Allah dari kiamat nanti. Kemudian yang terakhir, warajulun dzakarallaha khalian fa fadat 'ainahu dam'an min khasyatillah, yaitu orang yang di malam hari atau dalam keadaan sepi dia berzikir, dia menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, lalu bercucuranlah air matanya. Semua itu karena dia takut, dia teringat akan dosa-dosanya, sehingga dia menangisi dosa-dosa yang pernah dia lakukan. Maka orang-orang yang seperti ini pun adalah orang-orang yang istimewa, yang dia akan selamat, dia akan dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa Baitul Jannah TV rahimakumullah, mudah-mudahan kita termasuk salah satu di antara 7 orang tersebut yang walaupun hari kiamat nanti suasananya sangat menakutkan, sangat mengerikan, namun kita bisa tenang karena kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita berusaha agar kita benar-benar bisa menjadi termasuk dari 7 kelompok tadi. Semoga renungan kita kali ini bermanfaat. Insya Allah kita akan lanjutkan kembali pada renungan-renungan yang lain. Billahi taufiq wal hidayah, warridho wal inayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.